Sudah berapa lama kita ada di rumah saja? Seperti ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Kalau berlibur pun, saat-saat liburan paling hanya 1 minggu, 2 minggu. Tapi sudah beberapa bulan kita di rumah. Dan kita masalahnya tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak penting. Jadi kita akan ketemu dengan orang yang sama, yaitu anggota keluarga dan 4L, lu lagi, lu lagi. Di situ terjadi konflik dan konflik akan meningkat. Karena apa? Karena kita akan melihat keburukannya, kejelekannya. Dan itu sesuatu yang tentu kita tidak harapkan. Pasti kita kesal. Dan kalau kesal, Anda marah. Dan ketika Anda marah, stres. Oleh karena itu, pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan psikis. Orang-orang makin banyak keluhan secara fisik yang disebabkan dari psikis. Berapa banyak rumah tangga yang tambah retak, konflik lebih banyak terjadi, bahkan berujung kepada perceraian. Demikian juga dengan sibling, kakak dengan adik, yang sehari-hari mereka biasanya bertemu dengan teman. Sekarang teman mereka itu hanya saudara kandungnya. Yang satu iseng, yang satu cengeng. Tiap hari terjadi pertengkaran, keributan, berebut ini dan itu. Jadi makin kita ada di rumah, makin tidak betah. Ketika kita menghadapi anak ataupun pasangan, mereka juga punya kelemahan. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Natur kita natur dosa. Masih bisa nggak kita melukai orang? Bisa. Masih bisa nggak kita terluka? Bisa. Dan kita justru lebih terluka oleh orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita berharap mereka tidak melakukan itu. Bukti mengasihi mestinya tidak melukai. Itu anggapan kita. Tapi ternyata salah. Anda sedang hidup dengan orang-orang yang punya kekurangan di samping kelebihan, yang punya kelemahan di samping kekuatan. Kalau mereka membuat Anda terluka, wajar. Tapi yang penting luka itu harus sembuh. Jadi bagaimana kita bisa sembuh? Enggak ada cara lain kecuali Anda mengampuni. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni bukan sedang membohongi diri Anda bahwa Anda terluka. Mengampuni adalah ketika Anda mau menerima bahwa Anda sedang terluka. Dan Anda mau menerima itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Anda mengampuni bukan karena dia minta ampun atau minta maaf pada Anda. Anda mengampuni karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Anda mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni Anda. Dan Tuhan sudah mengampuni dia. Masalahnya ketika Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ataupun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib. Karena Tuhan mengatakan aku sudah membayar lunas kesalahan mereka. Sehingga Anda tidak perlu lagi menanggung sakit hati itu. Kalau Anda tidak mengampuni, artinya Anda belum menerima anugerah pengampunan dari Allah. Orang yang dendam itu ibarat ada segenggam sampah di bawah bantal tempat dia tidur. Tidak terlihat wujud sampahnya, tetapi tercium baunya. Itulah dendam. Dendam itu Anda tidak perlu melihat orangnya. Setiap kali mengingat orang itu, Anda akan kesal, timbul sakit hati. Dan sudah pasti tidak ada sukacita. Sudah pasti tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, sakit hati harus diselesaikan. Selesaikan dengan siapa? Dengan dia. Dia belum minta maaf? Oke, bukan itu tahapannya. Tahap pertama, Anda selesai dengan diri Anda. Caranya, Anda datang kepada Tuhan. Anda mohon ampun kalau Anda belum bisa mengampuni. Hanya karena anugerah pengampunan yang kita terima, itu yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya karena kasih Tuhan
yang melampaui segala akal dan pikiran, yang mampu untuk menutupi kesalahan dan dosa. Mengampuni adalah sebuah keputusan, mau mengampuni atau tidak. Ketika Anda mau mengampuni, tahap demi tahap Anda akan lalui. Apakah sakitnya langsung hilang? Tidak. Tapi percayalah, berangsur-angsur akan hilang. Ketika Anda mengingat peristiwa itu atau Anda mengingat orang itu, Anda sudah tidak sakit lagi. Mengampuni bukan demi orang yang bersalah terhadap kita. Mengampuni demi kita yang terluka. Mungkin dia gak pernah sadar akan kesalahannya. Apalagi dia minta maaf. Apakah selama dia tidak minta maaf, tidak mengakui, Anda terus menyimpan kesalahan dia? Dan yang Anda simpan adalah sampah. Hati Anda harus bersih. Setiap saat kita siap dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah hati kita bersih? Oleh karena itu, kitalah yang harus memutuskan. Hati saya bersih dari sampah-sampah kesalahan orang lain. Saya selesaikan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Dan saya tahu Engkau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi bukan urusan kita balas-membalas. Penghakiman ada pada Tuhan. Mari kita mengampuni lebih dulu anak-anak kita, pasangan kita, sehingga mereka belajar mengampuni kita, mengampuni sesama. Karena mengampuni itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita saling mengampuni karena kita saling mengasihi.